persepsi pengecapan dan juga kesimetrisan wajah. N8 akustikus yaitu apakah ada gangguan pendengaran. N9 dan 10 glosofaring dan vagus yaitu pemeriksaan kemampuan menelan berfungsi secara normal atau tidak, serta ajak klien untuk membuka mulut untuk menilai fungsi dari vagus. N11 aksesorius dengan cara meminta klien untuk menengok ke sisi salah satu tubuh serta mengangkat bahu. Kemudian N12 hipokosus yaitu untuk melihat saraf motorik untuk estrinsik dan intrinsik lidah. Kemudian yang ke-13 pemeriksaan integumen meliputi amati warna kulit, kaji adanya lesi dan edema, palpasi dengan melihat kelembapan kulit, mengecek suhu kulit dengan cara membandingkan kedua kaki dan lengan tangan dengan menggunakan jari, tarik dan cubit untuk mengetahui turgor kulit. Kemudian di sini pemeriksaan integumennya bisa dengan cara rule of nine yang tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian di sini terdapat diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien luka bakar, yaitu risiko hipovolemia yang berhubungan dengan evaporasi, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau kimiawi, yang ketiga risiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer dan juga kerusakan integritas kulit. Kemudian di sini intervensi keperawatan untuk DEX yang pertama yaitu risiko hipovolemia dengan tujuan dan kriteria hasil, status cairan membaik. Untuk rencana tindakan keperawatan yang mungkin bisa dilakukan bisa lihat di PPT ya teman-teman. Kemudian untuk DEX yang kedua yaitu nyeri akut dengan tujuan dan kriteria hasil, tingkat nyeri menurun dan rencana tindakan keperawatan yang bisa dilakukan itu manajemen nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu risiko infeksi dengan tujuan dan kriteria hasil tingkat infeksi menurun dengan rencana tindakan keperawatan pencegahan infeksi seperti pada PPT. Kemudian di sini implementasi keperawatan seperti yang sudah diketahui ya. Implementasi keperawatan ini merupakan suatu tahap proses keperawatan terhadap klien dengan melaksanakan berbagai strategi tindakan keperawatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di sini terdapat evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan ini merupakan tahap untuk menentukan apakah tujuan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya ini mampu tercapai atau tidaknya. Ya, selanjutnya di sini ada asuhan keperawatan kritis pada sistem integumen kebawahan. Bisa di next. Untuk kasus fiktifnya, di sini ada kasus fiktif sekitar 5 jam sebelum masuk rumah sakit, Tuan R yang berusia 22 tahun sedang memperbaiki motor di dalam rumah. Pada saat itu, pasien tidak sadar bahwa ada kebocoran yang mengakibatkan bensin di lantai rumahnya. Pasien juga tidak mengetahui asal api dari mana. Tiba-tiba ada api yang menyambar langsung membakar dua pasien, dan pasien secepatnya keluar rumah sambil berlari dengan api yang sudah melahap seluruh bagian tubuh pasien. Terkurung dalam ruangan, menghirup pasien tidak ada, sesak nafas iya, terbentur di kepala tidak, pingsan tidak, pusing tidak, mual muntah juga nggak ada. Berdasarkan pemeriksaan fisik pada pasien didapatkan keadaan umum tampak sakit berat, kesadaran komposentis, gizi kesan baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadinya 82 kali per menit, pernafasnya 32 kali per menit, dan suhu 37 Celcius. Berat badannya 70 kilo. Pada status lokalis, pasien mendapatkan regiokranial tampak luka bakar grade 2. Pada saat dilakukan palpasi, terdapat nyeri tekan, terdapat luka bakar di regio toraks hingga abdomen, grade 2 dan regio ekstremitas bawah, superior dan inferior terlihat luka bakar grade 2 dan pada saat dilakukan palpasi terdapat nyeri tekan dan rasa nyeri. Selanjutnya, ini pengajian data. Identitas pasien ini Tuan R, usia 22 tahun, laki-laki. Tanggal masuk RS-nya ini 7 Agustus 2024, jamnya 17.20, diagnosa medisnya ini kombusit grade 2 atau api. Keluhan utamanya itu luka bakar pada hampir seluruh tubuh, status kesadaran kosmetis. Keluhan sekarang itu pasien dalam keadaan sadar namun pada saat
Pada keadaan umum tampak sakit berat dengan jumlah luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh disertai nyeri hebat dengan skala 7. Pasien merasa sesak nafas disertai dengan pernafasan cepat dan dangkal. Riwayat penyakit dahulu. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit keluarga. Keluarga juga mengatakan bahwa pasien tidak memiliki riwayat penyakit. Riwayat penyakit keluarga ini mengatakan tidak ada anggota keluarga yang pernah mengalami luka bakar seperti Tuan R. Selanjutnya. Nanti di sini ada primary survey yang pertama itu ada airway dan breathing. RR-nya ini 32 kali per menit, oksigennya 4 liter per menit, nasal kanul, bentuk dadanya ini normal chest, pergerakan simetris, otot bantu nafas tambahan ada, otot epigrafis, irama nafasnya irregular, lainnya tidak ada, pola nafasnya hiperventilasi, lalu taktil atau vokal femininus ini tidak ada dalam batas normal, suara nafas tambahan tidak ada, sesak nafas ada, nafas cepat dan dalam, batuk tidak, sputum tidak, sinus tidak, SO2-nya 94, masalah perawatannya gangguan pertukaran gas. Selanjutnya, itu sirkulasi ini CRT-nya kurang dari 2 detik, nadinya 112 kali per menit, iramanya irregular, tekanan darahnya 160 Hg, apelnya hangat, tidak ada nyeri dada, tidak ada edem, masalah perawatannya resiko hipovolemi. Neurologinya kesadaran konsentrasi, tidak ada pusing, disoritasi tidak ada, GCS-nya F5M5, masalah perawatannya tidak ada, masalah keperawatan. Selanjutnya urinari. Ini kebersihannya bersih, kandung kami tidak ada pembesaran, hierarki kami tidak ada, distensi kandung kami tidak ada, eliminasi urin, pasien terpasang kateter dengan jumlah 200 cc, jumlahnya ini 200 cc, warnanya itu kuning jernih, balance-nya minus 106,25, intake-nya 1.500 kali 5 jam per 24 jam, jadi 312,5 cc, outputnya IWL-nya ini 15 kali 70 kg BB kali 5 jam per 24 jam. Jadinya 218,75 cc, tambah urin outputnya ini 200 cc. Balance ini intake dikurang output, jadi 312,5 dikurang 418,75, jadinya 106,25. Alat bantu ini memakai kateter urin karena pasien dalam keadaan luka bakar. Masalah perawatannya resiko hipovolemi. Selanjutnya ada gastrointestinal. Nah, yang ini mulutnya itu bersih, membran mukosanya kering, gigi palsu itu tidak ada, faringnya normal, mau muntah tidak ada, hilang nafsu makan juga tidak, minumnya tidak, makanan dia cair ini 6 kali 200 cc susu, alat bantunya terpasang NGT, masalah keperawatan tidak ada masalah perawatan. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada bone dan integumen. Warna kulitnya ini sawo matang, kukunya bersih, duduk kulit elastis, romnya terbatas karena didapati luka bakar pada X superior dan X inferior. Faktornya tidak didapati, deskolasi tidak, luka bakar ada. Regional kranial 4,5%, regional thoraxnya ini abdomen 18%, region ekstremitas superior 18%, dan ekstremitas inferior 9%. Edem tidak ada, eritema ada, nekrosis bagian luka bakar nampak berwarna kehitaman, menunjukkan derajat 3. Didapati gula berisi cairan eksudat menunjukkan derajat 2. Next. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjangnya. Jenis pemeriksaannya ada analisa gas darah, pH PaO2, PaCO2, HCO3. Lalu selanjutnya ada darah rutin, Hb, leukosit, hematokrit, dan trombosit. Untuk hasil dan nilai normalnya bisa dilihat ya teman-teman. Next slide. Selanjutnya ada terapi medikasi pada tanggal 1 Agustus. Medikasinya ada RL dengan kebutuhan cairan sesuai rumus Baxter, rutenya drip. Terus selanjutnya ada injeksi ceftazidime, rutenya drip juga. Lalu injeksi metronidazole, rutenya melalui drip juga. Next slide. Selanjutnya ada keterolak melalui bolus. Lalu ada ranitidin melalui bolus juga. Next slide. Lalu di sini ada analisa data. Untuk DS-nya itu pasien mengatakan nyeri di lokasi bagian luka bakar. Untuk P-nya anggota tubuh terbakar, Q-nya nyeri disertai panas menjalar, R-nya pada bagian luka bakar, regio kranial, regio toraks abdomen, regio ekstremitas superior dan inferior. S-nya ada skalanya ada 7 dari 10 atau berat.
T-nya nyeri berlangsung hilang timbul muncul setiap 30 menit. Untuk DO-nya saat dilakukan palpasi terdapat nyeri tekan pada area tubuh yang terkena luka bakar, lalu pasiennya tampak gelisah dan pasien tampak mengerang kesakitan. Etiologinya ada agen penjara kimiawi, untuk masa keperawatannya ada nyeri akut. Next slide. Selanjutnya ada gangguan pertukaran gas. Untuk DS-nya itu pasien mengatakan sesak, DO-nya pasien tampak menggunakan otot bantu nafas. Yang kedua ada pola nafasnya hiperventilasi, untuk TD-nya 100/60 mmHg, HR-nya 112 kali per menit, RR-nya 32 kali per menit. Lalu untuk PCO2-nya 60 mmHg, PO2-nya 82 mmHg, pH-nya 7,33. Selanjutnya. Di sini ada masa keperawatan resiko hipovolemi dengan DS tidak ada, DO-nya nadinya 112 kali per menit, TD-nya 100/60 mmHg, mukosa bibir kering, presentasi luka bakar lebih dari 20%, yaitu 49,5%, derajat 2, derajat 3. Lalu resiko infeksi dengan DS tidak ada, DO-nya didapati luka bakar dengan region kranial 4,5%, region toraks abdomen 18%, region ekstremitas superior 18%, dan ekstremitas inferior 9%. Dengan total keseluruhan luas luka bakar 49,5 derajat 2 dan 3. Pemeriksaan hasil lab darah rutin, leukositnya 11,50. Next slide. Di sini ada diagnosanya. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera kimiawi dibuktikan dengan luka bakar. Lalu yang kedua gangguan pertukaran gas, yang ketiga ada hipovolemia, yang keempat ada resiko infeksi. Next slide. Next slide. Di sini ada intervensi keperawatan untuk resiko hipovolemi, resiko infeksi. Untuk tujuan kriteria hasil dan rencana keperawatannya bisa dibaca ya teman-teman. Next slide. Ya, di sini untuk implementasi keperawatannya untuk diagnosa 1 dan 2 dengan intervensi yang sudah tadi rekan saya paparkan ya. Di sini respon hasilnya klien menyatakan nyeri di bagian lokasi luka bakar, P anggota tubuh terbakar, Q-nya nyeri disertai panas menjalar, R pada bagian luka bakar, yaitu regiokranial, regiotoraks abdomen, regio ekstremitas superior dan inferior. Dengan skala nyeri 7 dari 10, dengan T nyeri berlangsung hilang timbul muncul setiap 30 menit. Pasien mengatakan gelisah akibat nyeri yang dirasakan. Pasien mengerang kesakitan dan pasien mengatakan sesak. Kemudian untuk RO-nya, yang pertama saat dilakukan palpasi terdapat nyeri tekan pada bagian tubuh yang terkena luka bakar. Kemudian yang kedua diberikan ketorolak 30 mg per 8 jam. Kemudian yang ketiga klien tampak menggunakan otot bantu nafas. Kemudian pola nafas hiperventilasi RR 32 kali per menit dan juga diberikan oksigen. Kemudian untuk nomor DX 2 dan 4 dengan catatan intervensi keperawatan yang sudah rekan saya paparkan, dengan respon hasil RS, klien mengatakan sesak dan sulit bernafas. RO, PCO2 60 mmHg meningkat, PO2 82 mmHg, HB 13,0, leukosit 11,50, hematokrit 43%, dan juga trombosit 170. Kemudian untuk nomor DX3, dengan catatan keperawatan yang sudah dijelaskan tadi juga, RS tidak ada, RO nadi 112 kali per menit, TD 100/60 mmHg, mukosa bibir kering, dan presentasi luka bakar lebih dari 20%, yaitu 49,5%, derajat 2 dan derajat 3. Dan di sini terdapat evaluasi keperawatan untuk hari pertama dengan menggunakan SOAP ya, yang sudah dijelaskan tadi juga. Dengan S, klien mengatakan nyeri di bagian lokasi luka bakar dan sudah mulai berkurang dengan skala nyeri 6. O, meringis kesakitan tampak berkurang ditandai dengan skala nyeri 6, gelisah menurun, dan nadinya 102 kali per menit. A, masalah belum teratasi. Dengan planning, intervensi dilanjutkan dengan pemberian analgesik ketorolak 30 mg plus ranitidin 50 mg per 8 jam dan monitor respon nyeri
dan pemantauan luka bakar secara berkala dengan inspeksi dan palpasi. Kemudian untuk nomor DX2, dengan S, pasien mengatakan masih merasakan sesak saat bernafas. O, klien tampak sesak, mukosa bibir tampak kering, pola nafas hiperventilasi, peningkatan RR 36 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, PCO2 60 mmHg, PO2 82 mmHg, O2 4 lpm, SPO2 95%. A, masalah belum teratasi dengan planning, intervensi dilanjutkan dengan pemantauan pada respirasi, monitor AGD setiap 4 jam sekali, dan konsul dokter spesialis paru untuk tindakan penanganan berlanjut. Kemudian untuk nomor DX yang ketiga, S tidak ada dengan O nadi 112 kali per menit, tekanan darah 100 per 60 mmHg, mukosa bibir kering, persentase luka bakar lebih dari 20%, yaitu 49,5%. Dengan A, masalah belum teratasi, dengan planning intervensi dilanjutkan dengan pemberian cairan infus RL. Kemudian di sini untuk nomor DX yang keempat, S-nya itu tidak ada dengan O, HB 13,0, leukosit 11,50, hematokrit 43%, trombosit 170, dan sudah diberikan antibiotik melalui drip, dan ceftazidime 1 gram per 12 jam, dan metronidazole 500 mg per 8 jam. A, masalah belum teratasi, dengan planning, intervensi dilanjutkan dengan monitor darah rutin per 3 hari dan juga monitor suhu tubuh. Kemudian untuk evaluasi di hari keduanya, untuk S tidak ada, O, pernafasan cepat dan dangkal, pasien mengalami penurunan GCS, apatis, dyspnu, RR 40 kali per menit, cyanosis, suhu 38 derajat Celcius, HR 114 kali per menit, RR 40 kali per menit, SPO2 90%, NRR 10 lpm, inspeksi bulu hidung hangus dan didapati edema laring, auskultasi, bunyi tambahan suara nafas. Dengan A, masalah belum teratasi, dan planning intervensi dilanjutkan dengan merujuk pasien ke ICU untuk dilakukan ETT dengan masalah trauma inhalasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok. Selanjutnya di sini akan dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 7 tadi yang sudah memaparkan, disilakan untuk meng-raise hand. Ya, untuk Stefani dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin saya Stefani, izin bertanya kepada kelompok yang memaparkan materi. Seperti yang tadi dijelaskan dan mungkin beberapa kali sering menemukan kasus di rumah sakit itu kan banyak pasien pernah bertemu dengan pasien luka bakar yang pastinya pasien itu merasa psikologisnya itu terganggu. Nah, bagaimana cara perawat memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga yang mengalami luka bakar? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Stefani. Selanjutnya kepada Yasmin dipersilakan. Ya, baik, terima kasih, Mat. Saya Yasmin dari kelompok 14 izin bertanya kepada kelompok. Jika kita ingin melakukan pertolongan pertama pada pasien luka bakar ini, hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada pasien luka bakar? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Fitri Alia dipersilakan. Terima kasih moderator. Kenalkan saya Fitri Alia, perwakilan dari kelompok 5. Bertanya, apakah terdapat pertimbangan khusus dalam perawatan luka bakar pada pasien dengan kondisi yang mendasarinya, seperti contohnya itu pasien dengan diabetes atau penyakit kardiovaskular? Terima kasih.
Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya untuk teman kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, dipersilakan Jihan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Stefania. Tadi pertanyaannya itu bagaimana perawat memberikan dukungan psikologis ya kepada pasien yang mengalami luka bakar dan keluarganya. Ya, izin menjawab. Jadi perawat ini kan memainkan peran yang penting ya dalam memberikan dukungan psikologis kepada pasien mengalami luka bakar dan keluarganya. Nah, luka bakar ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga menimbulkan trauma gitu, trauma emosional yang mendalam. Nah, memberikan dukungan psikologis kepada pasien yang mengalami luka bakar dan keluarganya adalah bagian penting dari asuhan perawatan. Perawat juga di sini menunjukkan empati, memberikan informasi yang jelas, dan membantu pasien dan keluarganya dalam mengatasi trauma yang dirasakan gitu. Dan juga memberikan dukungan pastinya. Perawat juga dapat membantu pasien juga dan keluarganya dalam menghadapi tantangan seperti tantangan yang mereka hadapi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Apakah sudah terjawab, Stefan? Ya, sudah terjawab Jihan, terima kasih. Baik, masih tersisa 2 pertanyaan lagi dari Yasmin dan Fitri Alia ya, kelompok yang belum terjawab. Ya, kepada Keila dipersilakan. Ya, terima kasih Mot. Izin menjawab pertanyaan dari Yasmin. Tadi pertanyaannya, kalau mau melakukan pertolongan pertama, apa aja yang nggak boleh dilakuin pada pasien luka bakar? Yang pertama itu jangan mengoleskan es secara langsung. Sebaiknya itu gunakan air yang mengalir saja, air dingin. Terus yang kedua itu jangan menggunakan bahan-bahan seperti minyak atau mentega. Menerapkan minyak, mentega, atau bahan lain yang tidak steril dapat memperburuk kondisi luka atau meningkatkan resiko infeksi. Lalu yang ketiga itu jangan mengompres dengan kain kotor. Itu sama juga dapat meningkatkan resiko infeksi. Lalu jangan oleskan obat tanpa konsultasi. Hindari penggunaan salep atau krim tanpa saran dari tenaga medis, karena beberapa obat bisa memperparah luka bakar. Lalu yang keenam, jangan tutup luka bakar dengan bahan yang tidak bersih. Pastikan untuk menutup luka bakar dengan perban steril jika diperlukan dan hindari bahan yang kotor. Apakah sudah terjawab, Yasmin? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibti sama dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya Tisawasa Putri izin menjawab pertanyaan dari Fitri Alia. Pertanyaannya itu, apakah terdapat pertimbangan khusus dalam perawatan luka bakar pada pasien dengan kondisi yang mendasarinya seperti contohnya pasien dengan diabetes atau pasien dengan penyakit kardiovaskular? Jawabannya itu ada, dan beberapa pertimbangannya itu pada pasien contohnya dengan diabetes, itu perhatikan untuk selalu mengontrol gula darah. Karena gula darah yang tidak terkontrol dapat memperlambat proses penyembuhan luka dan dapat meningkatkan risiko infeksi. Penggunaan insulin atau obat anti diabetes juga mungkin perlu disesuaikan. Kemudian yang kedua, selalu evaluasi luka, karena pada pasien diabetes seringkali menyebabkan masalah sirkulasi darah yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Maka dari itu dilakukan dengan pemeriksaan rutin pada area luka dan ekstremitas juga diperlukan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda gangguan sirkulasi. Kita bisa menggunakan teknik debridement, yaitu pengangkatan jaringan mati untuk mengurangi beban bakteri dan juga dapat mempercepat proses penyembuhan. Kemudian juga pada pasien diabetes itu kan juga mengalami neuropati ya, yaitu merupakan keadaan di mana pasien diabetes itu mengalami kesemutan atau mati rasa pada lukanya gitu. Jadi hal ini juga menyebabkan pasien tidak menyadari adanya luka baru atau perburukan pada luka bakar. Kemudian untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular, itu kita bisa memperhatikan manajemen cairannya. Karena pada pasien dengan penyakit jantung mungkin memerlukan penyesuaian
dalam memberikan cairan untuk mencegah kelebihan beban cairan yang dapat memperburuk kondisi jantung. Kita bisa melakukan monitor tanda-tanda gagal jantung seperti edema atau peningkatan berat badan. Kemudian medikasinya juga diperhatikan karena obat-obatan yang digunakan untuk mengelola penyakit jantung seperti antikoagulan harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi proses penyembuhan dan bisa resiko terjadinya adanya perdarahan. Kemudian pastikan juga stabilitas hemodinamiknya, terutama pada luka bakarnya yang luas seperti itu karena bisa beresiko terjadinya shock dan juga gangguan perfusi jaringan. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok. Untuk Fitri Alia, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih Ibtisama. Selanjutnya di sini sebelum saya tutup, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi mengenai materi luka bakar ini kepada kelompok? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok. Selanjutnya, Berarti sebentar. Jadi sudah paham ya, siap ditanya sama Ibu ya. Kalau nggak bertanya berarti siap ditanya. untuk teman-teman, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ratna. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila ya. Dimas, kenapa kamu pakai 2 device? Izin jawab Bu, ini sound saya soalnya nggak cukup. Oke, ya. Iya. Sekarang saya ke Ratu. Apa itu luka bakar, Ratu? Jangan lama-lama. Nanti disuruh bertanya nggak bertanya, ditanya lama. Ayo, mau sampai lohor. Luka bakar itu luka yang sering dilakuin sama manusia yang terjadi kejadian yang misalnya misalnya kena air panas gitu Ibu. Kamu mahasiswa calon sarjana loh, menjawab luka bakar kok seperti itu. Tadi denger nggak, nyatet nggak apa yang disampaikan oleh kelompok? Hadilatul. Ya, baik, izin menjawab, Ibu. Luka bakar itu adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, atau radiasi, Ibu. Apalagi Merisma. Hanya itu yang disampaikan kelompok tadi. Kamu pahamnya apa, Risma, Mei Risma? Ini Bu, luka bakar itu kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi, Bu. Oke, penyebabnya apa aja, Yeni?
Nggak ada suaranya ya, di mana? Jawab, Ibu. Jadi penyebab luka bakar yang tersering itu terbakar api yang biasanya dipicu atau diperparah dengan adanya cairan yang mudah terbakar seperti bensin, gas kompor rumah tangga, cairan dari tabung pemantik api yang akan menyebabkan luka bakar itu ke seluruh atau sebagian tebal kulit. Kalau luka bakar, kalau kamu di ruangan IGD dapat pasien luka bakar, apa yang kamu lakukan? Siapa bisa jawab? Udah izin menjawab Ibu. Ya, Elsa. Ya, untuk perawatan luka di IGD itu yang pertama itu kita ada penilaian ABC Ibu, itu mengenai ABC, stop. Tadi kelompok ada nggak penilaian ABC? Kelompok mana kelompok? Kaila, Ibtisamah. Izin menjawab, ada Ibu. Ada, coba di-share ulang. Di-share ulang, yuk. Izin Ibu, mohon ditunggu sebentar ya, Bu. Ya, sambil menunggu, Muhammad Bintang, apa itu keperawatan kritis? Kan ini mata kuliah keperawatan kritis kan? Kamu tahu nggak apa itu keperawatan kritis, Muhammad Bintang? Siapa bisa jawab? Izin bantu jawab, Ibu. Ya, Rizky. Perawatan kritis merupakan bidang spesialisasi dalam perawatan pasien yang mengalami kondisi medis yang mengancam nyawa atau memerlukan perawatan intensif. Hanya itu? Siapa bisa nambahin? Izin menambahkan, Ibu. Ya, Rizka. Keperawatan kritis itu suatu spesialis pelayanan keperawatan yang menangani respon pasien yang mempunyai masalah dalam mengancam jiwa pasien tersebut. Apa arti mengancam jiwa? Siapa bisa jawab? Oke, perawatan di unit ruang gawat darurat ABC. Ya. Terus kenapa tadi saat Anda menjelaskan pengkajian itu Anda menjelaskan pengkajian head to toe seperti pasien biasa? Mana kelompok? Jawab. Ya. Kalau kamu menjelaskan tadi sengaja saya biarkan kalian menjelaskan pemeriksaan head to toe tadi, ya. Nah, supaya kalian ingat kembali apa itu head to toe, is okay. Tapi untuk pasien gawat darurat, tadi kata siapa tadi yang mengancam jiwa, Rizky ya tadi ya. Rizky apa Rizka yang ngomong mengancam jiwa tadi? Rizka, Ibu. Nah, di sana ada saving time. Paham saving time? Artinya Anda harus bergerak cepat. Kalau Anda melakukan pengkajian seperti tadi yang Anda jelaskan head to toe-nya, ya, lewat pasiennya. Ya.
Jadi kondisi kritis tadi bisa di IGD, bisa di ICU, ICCU yang sering. Meskipun di ruangan pun kadang-kadang ada ya kondisi kritis. Nah, itu tergantung kemampuan perawatnya dalam mengkaji ya. Tanda alarmnya Anda paham enggak sehingga harus segera dirujuk ke ICU atau ICCU misalnya ketika dirawat di ruang biasa. Ya. Jadi tolong ini mata kuliah keperawatan kritis Anda harus memahami apa itu kritis. Ya. Coba siapa bisa jelasin lagi apa itu kritis? Najwa, bisa Najwa? Iya, Ibu izin menjawab. Ya. Perawatan kritis itu kondisi yang mengancam jiwa seperti dia ada masalah di pernafasan atau cairan yang jika tidak diberikan yang masalah aktual itu tidak segera ditangani, maka akan berdampak parah kepada pasien, Ibu. Oke, ya. Jadi kalau bicara luka bakar ya, pasti kan kondisinya darurat dan meskipun tadi ya ada apa derajat 1, 2, 3 ya. Kalau derajat ringan biasanya penanganan di rumah saja atau di fasilitas yang seperti puskesmas, klinik ya. Tapi kalau grade 2, grade 3 itu harus dibawa ke unit gawat darurat. Ya. Nah, kalau sudah di unit gawat darurat, masuk nih nanti kamu praktek keperawatan kritis itu bisa di IGD, bisa di ICU, ICCU. Ya. Nah, ya harus Anda pahami misalnya di IGD ya. Kondisi kritis luka bakar khususnya. Luka bakar khususnya ini kan kondisi kritisnya ketika di IGD. Ya. Ketika di IGD apalagi tadi grade 3 tadi di PPT kelompok salah ya, jelasin grade 3 tapi isinya grade 2. Ya. Nah, untuk grade 3 misalnya ya. Itu yang kemungkinan pasiennya sudah resiko shocknya tinggi. Terutama shock hipovolemik. Coba Nur Elisa bisa menjelaskan kenapa terjadi shock hipovolemik? Siapa bisa jawab kenapa terjadi shock hipovolemik? Ya. Ya, izin menjawab, Ibu. Hmm. Ya, pasien mengalami shock hipovolemik ini terjadi karena cairan tubuhnya terkumpul di area luka bakar tersebut, Ibu. Lalu menyebabkan kekurangan volume darah yang dapat mengganggu fungsi organ vital pasien tersebut, Ibu. Ya, jadi karena tadi bukan kalau derajat 1 kan hanya epidermis saja. Ya. Tapi kalau derajat 2 lebih dalam lagi ke lapisan lemak, derajat 3 sampai ke lebih dalam lagi bisa sampai ke pembuluh darah ya. Hampir pembuluh darah terutama yang besar. Oke. Jadi keluarnya cairan ya menyebabkan pasien yang utama itu memang resusitasi cairan ketika terjadi luka bakar, terutama yang berat. Jadi ada nggak tadi di kelompok berapa aboket yang harus disiapkan kalau Anda nanti kerja di IGD? Pasien dewasa, kita ngomong dewasa ya. Aboketnya nomor berapa? Ada nggak tadi di kelompok? Izin menjawab belum ada, Bu. Belum ada. Ada yang tahu nomor berapa kira-kira? Kaitannya dengan resusitasi cairan. Izin jawab, Bu. 18 sama 20 bukan, Bu? Ya.
Makin kecil nomornya, makin besar lubangnya. Jadi paling tidak nomor 18. Ya. Acuannya nomor 18. Kecuali tidak ada boleh 20. Ya. Karena apa? Karena resusitasinya harus cepat. Ya. Resusitasi cairannya harus cepat sehingga dibutuhkan avokat yang lubangnya besar. Ya. Pengalaman ibu dulu merawat pasien luka bakar yang grade-nya 80% itu sampai diperas botol infusnya. Ya, kita pasang 2 line. Ya, 2 line kita pasang dan diperas. Ya, saya ingat betul saya disuruh memerasnya. Ya, di IGD untuk pasien luka bakar. Jadi memang kita nggak melakukan pemeriksaan head to toe seperti kita pasien biasa. Ya, kalau sudah tahu luka bakar, maka ketika di IGD prinsipnya sama dengan pasien lain di IGD ABC tadi. Ya. Menyelamatkan itu kemudian untuk luka bakar yang pertama resusitasi cairan. Ya. Nanti kalau resusitasi cairannya sudah stabil, ya. Taunya stabil dari mana? Dari hemodinamikanya. Hemodinamika dilihat dari mana? Vini, Sarwatul, Mufidah. Cuman saya dulu praktek tuh di IGD nggak ada monitor hemodinamik. Kalau sekarang kan sudah ada monitor ya. Apa Vini yang disebut yang kamu bisa lihat dari hemodinamiknya stabil? Dari aliran darahnya. Dari mana, Neng? Vini? Siapa bisa jawab? Nggak jelas suaramu. Izin bantu jawab, Ibu. Ya, Adinda. Hemodinamik stabil itu bisa dilihat dari TTV-nya, Ibu. Kalau misalkan TTV-nya normal, itu bisa dibilang hemodinamikanya baik, Ibu. Nah, makanya pentingnya saudara memahami nilai normal TTV, ya. Karena kalau Anda nggak paham nilai normalnya, bagaimana Anda mau memantau hemodinamik pasien sudah bagus? Ya, terkait dengan resusitasi cairan yang kita lakukan. Ya, oke. Ketika resusitasi cairan sudah stabil, baru kita lihat luka. Ya, kecuali memang di luka juga ada pendarahan hebat. Ya, tadi ya, kalau lukanya, luka bakarnya sampai mengenai pembuluh darah besar sehingga pendarahan masif, nah, itu juga prioritas ya. Jadi ada yang bertindak ketika di IGD itu, ada yang bertindak menghentikan pendarahan, ada yang memasang infusnya, ya. Biasanya kita tim seperti itu, ya. Bekerja di IGD itu meskipun ada bagian masing-masing, tapi ketika ada yang code blue seperti itu, ya semuanya bekerja bersama-sama, ya. Bahkan zaman dulu. Ya, zaman dulu kan penataan tenaga kesehatan nggak seperti sekarang ya. Yang namanya OB di IGD, OB tahu OB? Ya, kayak Mas Binsar tuh yang di kita ya. Itu bisa menjahit luka. Ya, meskipun malpraktek. Tapi mungkin saking banyaknya pasien, minimnya tenaga, kemudian si OB ini tiap hari mengamati. Ya. Nah, itu seperti itu ya. Artinya semuanya bekerja sama dalam rangka menolong pasien tujuannya ya. Tapi kemudian kan berlakunya undang-undang kesehatan, semuanya diatur ya. Tidak bisa sembarangan orang pegang pasien ya.
Zaman dulu seperti itu, zaman Ibu mahasiswa masih. Ya, 30 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Ya, OB-OB itu pada pinter ngejahit di IGD. Ya. Dan dia tahu prosedur karena memang tiap hari dia di situ. Ya, udah hafal nih kalau pasien lukanya begini harus dibantu ini. Kan namanya pembantu, ya. Pembantu perawat atau apalah istilahnya itu, ya. Bukan OB sih, pembantu perawat namanya, ya. Tapi sama kayak OB gitu, lulusan SMP, lulusan SMA seperti itu, bukan orang kesehatan. Ya, tapi karena tiap hari melihat bagaimana dokter perawat bekerja, dia sudah tahu alat apa semua udah tahu SOP, ya. Membantu seperti itu. Jadi kadang menangani pasien luka bakar itu nggak bisa sendiri ketika lukanya tadi stadium 3, ya, grade 3. Ya. Tadi di makalah atau di PPT ada nggak luka terbuka, luka tertutup untuk penanganan lukanya? Ada nggak kelompok? Ada yang tahu apa itu luka terbuka, luka tertutup? Untuk pasien luka bakar ya, kita lagi ngomongin pasien luka bakar. Tidak ada yang tahu luka terbuka, luka tertutup untuk pasien luka bakar? Izin jawab, Ibu. Iya. Kalau luka bakar terbuka itu luka yang langsung mengenai jaringan kulitnya gitu, Bu. Jadi langsung terpapar ke kulitnya. Nah, kalau luka bakar tertutup itu kalau misalkan kita tuh menghirup misalkan lagi kebakaran terus kita menghirup gitu, jadi luka bakarnya itu masuk ke paru-paru kita gitu, Ibu. Maksud Ibu perawatan lukanya, Neng, perawatan luka terbuka, perawatan luka tertutup. Tertutup itu kan artinya dibalut. Ya. Terbuka artinya lukanya tidak dibalut. Ya. Perawatan lukanya maksud Ibu. Di sini Ibu tadi kelompok sudah menjelaskan. Yang terbuka yang apa? Ibti sama. Perawatan luka terbukanya untuk pasien yang apa? Untuk luka yang bagaimana? Perawatan terbuka untuk luka bakar yang apa? Tertutup untuk luka bakar yang bagaimana? Ayo Gali. Apa Gali? Kira-kira yang terbuka untuk yang luka bakar yang apa? Izin Ibu, bisa diulangin Ibu pertanyaan, maaf. Luka bakar itu perawatan luka terbuka untuk luka bakar yang tipe apa?
Yang kayak ini Bu, ada apa? Ada gesekan permukaan kayak lukanya tersasat gitu Bu, atau juga kayak kepotong gitu. Yang apa itu yang kepotong? Tertutup. Kayak tersayat Bu. Apa sih namanya? Luka terbuka untuk yang Kayak tersarat gitu, tersarat kan. Sayat itu loh Bu, kayak kena pisau kesayat gitu. ada yang bisa jawab yang lain? Bantu Farda. jawab Ibu. Ya, silakan. Apa luka bakar yang terbuka itu contohnya kayak luka bakar grade 3 nggak sih Bu yang kulitnya tuh udah kelupas-kelupas gitu Bu? Benar nggak kelompok grade 3 yang kulitnya kelupas-kelupas? Yuk, siapa bisa bedain grade 1, grade 2, grade 3 tadi? Anda setelah keluar dari Zoom, minimal paham yang namanya luka grade 1, grade 2, grade 3. Sehingga Anda harus apa pada grade 1, harus apa pada grade 2, harus apa pada grade 3. Coba di-share ulang, kelompok grade 1, grade 2, grade 3 kayak apa? Tuh, ada yang bisa jawab, silahkan. Kalau Anda nggak bisa jawab, nggak bisa pulang nanti nih. Kita di Zoom aja terus. Ya, luka bakar grade 1 itu ringan, hanya lapisan epidermis. Ya, tahu nggak apa itu lapisan epidermis? Epi, ya. Jadi yang melapisi belum sampai ke dermis. Dermis itu kulitnya, ini baru epinya doang. Ya. Jadi hanya permukaan kulit saja. Ya. Nah, yang luka seperti ini tidak perlu ditutup. Ya. Kan permasalahan luka bakar tadi setelah masalah resusitasi cairan, yang kedua adalah masalah infeksi. Ya. Jadi yang paling ya resiko tinggi adalah infeksi. Ya. Kalau pasien tidak mengalami gangguan apa tadi pernapasan dan sebagainya. Ya. Ketika resusitasi cairan udah oke, tinggal bagaimana perawatan lukanya. Jadi di sini yang harus dijaga kesterilan Anda bekerja. Ya, kalau Anda bekerja tidak steril, maka resiko infeksinya tinggi banget. Dan itu kalau terjadi bisa mengancam nyawa. Ya, kenapa masuk di sini ke perawatan kritis? Ya. Jadi zaman dulu ya di ULB itu yang saya lihat. Ya, yang sekarang saya belum lihat lagi. Di ULB itu tidak sembarang orang bisa masuk ruang ULB. Ya. Karena apa? Karena menjaga ruangan tetap steril. Ya. Karena apa? Karena badan orang tuh terbuka. Ya. Badan orang terbuka. Ya. Jadi ada yang pernah telanjang. Ya, karena lukanya dari atas sampai bawah. Ya. Seluruh badannya kena. Jadi benar-benar telanjang. Nah, itu kan risiko infeksinya tinggi. Ya. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk situ. Ada beberapa yang dibalut tentunya yang kaitannya dengan luka yang masih
resiko pendarahan, ya. Tapi kalau sudah terjadi granulasi, apa itu granulasi? Ada yang tahu? Ayo, bicara luka, ya. Anda harus paham yang namanya proses granulasi, ya. Proses penyembuhan luka itu biasanya rasanya gatel. Kamu kalau luka sedikit ya, kena pisau, ya. Mau nutup lukanya tuh, proses granulasi pembentukan jaringan baru itu gatal rasanya. Ya. Makanya perawatannya digunakan NaCl, ya, atau normal salin. Ada yang tahu kenapa harus pakai NaCl? Kelompok deh, paling nggak kelompok bisa jawab nggak? Kenapa harus pakai NaCl perawatan lukanya? Ada nggak di PPT-nya yang memperlihatkan NaCl? Coba digeser, ada nggak? Perawatan lukanya menggunakan NaCl. Ini Anda dari mana dapatnya? Hmm? Referensinya dari mana? Kristaloid. RL. RL untuk ininya, RL ini untuk resusitasi cairan, ya, RL, albumin, ya, tadi ini untuk resusitasi cairannya, ya, karena tadi kehilangan cairan kan, ya, tetapi untuk perawatan lukanya, ini manajemen cairan luka bakar ini maksudnya adalah resusitasi, ya, cairan kristaloid sama albumin. Coba berikutnya itu perawatan lukanya. Ada nggak? Ada nggak kelompok? Di sini Bu untuk cairan perawatan lukanya kelompok belum Belum, menambahkan. oke, ya. Nanti ditambahkan ya, itu sama ya, kelompok ya. Jadi harus ada, karena kalau obat-obatannya ada nggak tadi? Krim khusus untuk luka bakar. Belum ada juga Ibu. Belum ada juga. Nah, justru itu yang penting-penting, ya. Supaya nanti Anda pas ke lapangan tahu, oh iya ini yang dimaksud dengan perawatan lukanya, ya, perawatan luka bakar. Kalau Anda dinasnya di ULB, unit luka bakar, ya, itu harus tahu bagaimana perawatan lukanya, ya. Dulu tuh sampai nggak boleh kena kain, ya. Jadi pasien itu benar-benar telanjang, kemudian kita kasih kayak kurungan gitu ya, kayak keranda, tutup keranda tahu, ya. Nah, jadi kainnya itu di atas kurungan itu. Jadi benar-benar kayak di apa namanya itu dikasih lampu juga supaya hangat karena kalau terbuka kan dingin, ya. Jadi nanti ditambahin ya kelompok ya. Tadi yang terkait dengan aboketnya ya, yang nomor 18. Ini cairannya betul ini cairan untuk resusitasi cairan memang RL ya. Kalau pasien yang luka bakar memang yang dipasang RL ya. Kemudian albumin kalau memang lukanya dalam ya, sehingga apa plasma ya, plasmanya juga keluar. Terus apalagi tadi ya, jadi lupa.
Yang grade 3 tadi, mana grade 3? Ya kita tahu di kulit itu ada pembuluh darah, ada si saraf juga ya. Jadi semuanya akan luka, akan rusak, akan rusak karena luka bakar. Ini gambarnya bener apa enggak ya? Gambarnya sesuai enggak dengan definisi luka bakar grade 3? Tandanya apa? Kulit hancur. Itu kulitnya hancur enggak? Kok sepertinya hanya epidermis aja ini? Begini aja nanti karena ini untuk pembelajaran bersama ya. Kelompok boleh memperbaiki, tapi saya sarankan Anda lihat PPT-nya kelas B. Ya. Anda lihat PPT-nya kelas B untuk melengkapi. Ya, kembali ke masalah infeksi tadi. Ya. Jadi yang satu, tadi ketika kondisi resusitasi cairan sudah bagus, kemudian perawatan luka, ya, resiko tinggi infeksi, apalagi kalau anak, ya, anak kan katanya 80% cairan, ya, jadi ketika luka bakar maka resiko shock hipovolemiknya tinggi, ya. Daya tahan tubuh anak juga rentan sama kayak lansia, sama anak dan lansia kan daya tahan tubuhnya rentan. Ya, sehingga yang namanya risiko infeksi sangat-sangat tinggi. Ya. Dan pengalaman Ibu juga dulu waktu bimbingan anak di RSCM itu ada anak baru dipindah dari ruang unit luka bakar. Ya, dipindah ke ruang rawat biasa, non infeksi. Ya. Padahal dirawatnya di ruang non infeksi. Ya, tetapi dalam 2 hari kemudian meninggal pasiennya. Ya. Kemungkinan besar adalah resikonya infeksi tadi. Ya. Jadi kenapa pentingnya perawatan luka yang benar? Ya, karena mencegah infeksi pada pasien pos luka bakar. Ya. Jadi betul nomor 2 setelah cairan adalah infeksi. Ya, penanganannya ini maksudnya ya. Kalau ABC-nya tetap tadi ya, karena di IGD itu tetap nomor 1 Anda menggunakan primary survey-nya tetap ABCD ya. Tetapi untuk luka bakar ya, tentu penanganan utama selain memberikan oksigen juga cairannya yang penting ya. Apalagi kalau seluruh tubuh seperti ini misalnya depan belakang ya. Jadi nanti kalau ada kasus ya, yang harus kalian pelajari itu tadi pemahaman kira-kira ini lukanya berapa persen. Tadi ya sudah ada di PPT ya. Menghitung itu paha depan, paha belakang, ya, dada depan, punggung belakang. Nah itu kan ada ya. Nah, dari situ Anda bisa menilai lukanya ada berapa persen, ya. Nah, mau nggak mau memang harus dihafal ini angka-angkanya, ya. Karena ujian itu, misalnya kasus Anda harus bisa, oh kalau di depan, ya, dada, ya, sampai perut itu 18%. Tangan kanan depan 4,5%. Belakang juga sama. Kaki juga sama, depan belakang paha tuh ya. Kelamin sama, kemudian muka depan sama kepala belakang sama 4,5. Jadi kalau kena satu kepala depan belakang menjadi berapa? Berapa persen?
Ini luka bakarnya kena kepala nih, mukanya kena, belakang kepala juga kena berapa? 9% Ibu. 9% ya. Jadi harus dijumlahkan seperti itu ya. Ini kan gambarnya depan belakang ya. Jadi kalau kena tangan kanan utuh ya, dari mulai depan sampai ke belakang berarti 9%. Ya, tapi kalau depannya doang yang kena misalnya berarti 4,5 ya. Tangan kanan, tangan kiri full kena dua-duanya berarti 18. Hitung-hitungnya ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ya, tadi Anda boleh lihat PPT kelas B. Saya rasa lebih lengkap ya. Kalian berteman kan sama kelas B? Pemusuhan. Stefani berteman nggak sama kelas B? Berteman Ibu. Ya, boleh kalian lihat PPT-nya ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Kelompok tetap perbaiki ya, kelompok ya. Karena kan untuk penilaian. Iya, baik Ibu.